Ini gue ada pertanyaan menarik nih sebenarnya sih. Lu kan di sini ada pro fighter, ada selebriti gitu kan, ada dokter tinju. Gue pengen tanya deh, ada nggak sih dampaknya nih kita bikin acara tapi ada selebritinya? Karena gue juga denger sempet kayak, acara tinju cuma artis-artis doang yang dimainin gitu. Pro-nya nggak ada gitu. Ada nggak sih dampaknya? Sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya objektifnya HSS apa, ya kan? Kalau dari gue sendiri ya, kita bikin acara tinju itu gini sebenarnya. Tinju itu kan dari dulu itu udah ada gitu ya, tapi orang tuh nggak tahu. Atau bisa dibilang orang nonton tinju itu kayak penggemar-penggemarnya aja. Tapi ketika kita bikinin ada selebriti, orang-orang tiba-tiba ikutan nonton. Makanya kita tuh kalau dari HSS tuh kita lebih suka bikin selebriti digabung petinju pro. Yang mana susunan nanti mainnya kapan itu kita selalu selipin. Ada pro fighter, selebriti. Nanti pro lagi, selebriti lagi. Fungsinya apa? Kalau menurut gue itu supaya orang stay di situ, nunggu si selebriti ini main, tapi sekalian nunggu dia nontonin yang pro. Tunggu Fer. Tadi lu jawabnya pro dulu Fer. Benar, pro dulu. Pro dulu, seleb, pro lagi. Jadi objektifnya HSS itu mau ngangkat pro boxing. Benar, gue mau ngangkatnya pro boxing. Jadi benar profesional atlet. Karena kedepannya nih kalau misalkan memang ini sudah berjalan, selebritinya kita kurangin sedikit-sedikit. Kita naikin petinjunya yang kita bikin jadi artis. Ibaratnya kayak kalian pelaku tinju itu, kalian bisa jadi artis di bidang ini toh. Tapi gimana caranya orang tahu kalian. Kita lah yang coba bantu untuk ngangkat kalian gitu. Dengan ada celebrity match juga. Betul. Tapi ya dari celebrity match-nya sendiri juga perlu diperhitungkan gitu loh. Betul, siapa selebritinya yang dimainkan. Kalau gitu. memang sudah dikasih panggung selebriti ini gitu loh, harus latihan benar-benar gitu loh. Jangan latihan bercanda-bercanda karena boxing ini kan dipukul benar gitu kan? Betul. Poin itu dihitung ketika pukulan masuk gitu loh. Marah kan harusnya kan dipukul ya. Jadi jangan menganggap remeh panggungnya karena fungsi para selebriti itu adalah membantu mempromosikan. Kalau latihannya nggak benar-benar ya, berarti kan sama aja kayak anggap remeh olahraga ini. Iya, kayak sudah dapat panggung, harusnya lebih baik kalau memang dia nggak latihan sungguh-sungguh, mending kita kasih ke yang memang petinju yang latihannya keras kan. Betul. Panggungnya gitu. Daripada dikasih ke selebriti, tapi latihannya nggak serius, ada yang bercanda-bercanda lah, atau latihan mestinya nggak promosiin olahraga ini tapi latihannya I'm sorry to say kayak badut lah ya kan. Cuman ya kayak Bang Patrick sendiri pun ngomong kayak badut. Enggak, Bang. Dia emang begitu selalu tau. Dia mau ngomong orang badut. Bang Dia mau ngomong orang badut. Jangan begitu. Caranya. Sarung mana sarung? Tapi kita buktikan aja. yang dari Don Cino ngomong ini sebenarnya it's a good point. Gimana cara lu screening sebenarnya HSS? sebenarnya gini, untuk HSS sendiri ya, kita kan memang ada entertainment-nya ya, tapi kita melakukan entertainment ini ke semuanya, ke pro sama ke selebriti. Jadi kita itu ada yang namanya VT Profile yang dibantu oleh tim-tim HW dari apalagi khususnya tim production house-nya kita. Kita ini semua fighter kita samperin untuk syuting, tapi kita syutingnya itu di camp tempat dia latihan. Fungsinya apa? Ketika kita bikin VT ini, campnya itu juga tersorot, jadi nggak cuma petinjunya kesorot, tempat latihannya juga kesorot. Nah, dari situ kita tahu, oh boxing camp lu tuh di sini tuh, oh boxing campnya selebriti di sini tuh. Karena kita juga minta ketika lu daftar di HSS, lu mewakili sasana mana? Itu yang gue pengen naikin. Kalau kemarin kalian lihat HSS 4, yang menang itu coachnya kita kasih apresiasi plakat loh. Kenapa? Karena lu udah melatih petinju lu dengan baik sehingga bisa sampai menang. Kita kasih plakat untuk apresiasi campnya. Dan gue ngomong di atas, gue bilang ini untuk boxing camp sama coachnya untuk kalian pajang. Apresiasi untuk kalian. Lebih semangat juga coachnya ngelatih. Betul. Karena kayak misalkan tempat kalian punya boxing camp kita promosiin juga. Oh ini selebriti latihan di situ. Naik juga kan? Iya. Programnya sih sudah benar. Peminatnya juga mau gitu. Yang salah itu selebritinya. Nah, kalau masalah celebrity match ini, kalau gue concernnya tuh gini, ini olahraga nih keras kan. Gue lebih concern tuh ke keselamatannya mereka. Di keselamatannya mereka. Makanya nih, penggunaan head guard. Nah itu tuh tolong di. Iya. Ini, jadi ini bukan ini nggak main-main bro. Ini bukan main-main. Nah, gue lebih concern ke situ. Fenomena celebrity match di luar negeri tuh ada, bagus, benar. ada, tapi balik lagi, mereka tuh fight, benar-benar fight. Nah, jadi maksudnya gue lebih ke keamanan. Ini
Ini bahaya bro. Benar, setuju untuk keamanan. Nah, untuk kalau dari kita pihak HSS sendiri, kita ini untuk headguard itu dipakai oleh selebriti itu biasanya berdasarkan keputusan. Kalau 2 orang maunya nggak pakai headguard, kita tetap kasih. Iya. Tapi kalau misalkan 1 orang mau pakai headguard, yang satunya nggak mau, yang mau pakai headguard yang kita setujui untuk menjaga keamanan. Ya mungkin walaupun ada yang bilang kalau selebriti itu harusnya nggak usah pakai headguard segala macam. itu si paling tiba-tiba pro. Si paling tiba-tiba pro. Ya, tapi selebriti harusnya jangan pakai headguard. Pukul nyamuk saja tidak mati kok. Ini Kalau suruh nih, Bu, kalau aku sebagai dokter itu gini, kalau yang selebritinya yang laki kan bobot pukulannya lebih keras, bebannya itu harus pakai. Nah, yang permasalahannya nih gini bro, kalau selebritinya yang artis nih, yang cewek, baru kali ini aku dihadapkan pada event yang oleh ini bagus sih kombinasi. Nah, yang oplas, nah itu kesulitan kita juga sebagai promotor ya kayak. Nah, jadi gini, gimana? kita konsultasikan ke bedah plastik, dia kasihlah teori, tapi kan di atas ring bisa terjadi sesuatu yang berbeda kan? Iya, Pak. Karena baru tahu rupanya biayanya ratusan juta. Iya. Saya sama ngomong ke Holy ini nanti kalau terus siapa yang nanggung? Jadi Holy gitu lah. Bagaimana nih kita lagi mau memutar otak nih dengan tim Holy. Akhirnya dibikinlah headguard itu yang khusus. Terus tapi itu yang S1 tuh ya. S1, Iya, S2. kaca di Nah, full face. Itu juga kita mau lihat daya apa keamanannya bagaimana. Ternyata dari beberapa kali fighter artis yang ada oplasnya itu ternyata aman. Jadi bobot pukulan dia dengan sarung tinju yang biasa dia pakai ternyata nggak apa-apa juga gitu. Jadi setelah itu kita di AS3 lebih berani untuk kasih mereka fight. Yang penting setuju tadi saya yang bilang, yang penting dia bermain betul-betul sebagai seorang artis di atas ring, tapi juga benar-benar sebagai petinju. Karena tujuannya kan promosi dong. Ya, Sudah betul. ini tuh para artis ini sebenarnya pinjem panggung para petinju-petinju ini sebenarnya. Iya. Kayak saya ini profesinya masak, kritikus makanan. Kalau kita berada di atas ini kita pinjem panggungnya para petinju asli tuh. Iya. Nah jadi kalau sudah makan, ngomong kasar kan sudah makan panggung orang, ya paling nggak benar lah gitu loh. Betul. Jangan main-main, intinya itu sih. Intinya Buat ya para gue setuju juga sih. Tapi apalagi menurut gue dengan adanya celebrity fight ini, petinju pro itu juga lumayan terbantu naik karena ibaratnya selebriti. Betul. Selebriti mau main nih, nyarinya siapa? Nyari petinju pro dong yang bisa Iya, melatih dia benar. supaya jadi bagus. Betul. Nah itu kan otomatis nggak mungkin lah. Lu selebriti gue kasih gratis ibaratnya. Selebriti juga tahu gue harus bayar dia untuk gue latihan di sini. Dan biasanya kejadian yang udah gue lihat berlalu, selesai mereka tanding di HSS, mereka tetap latihan. Dan itu kan bisa di off the record itu membantu petinju yang tadinya nggak punya panggung untuk bertanding untuk cari uang, tapi dia bisa melatih selebriti. Dan selebriti ya kita tahu lah uangnya pasti banyak lah. Contohnya di sini ada Don Kode Blue, uangnya berseri nih. Kita ngomongin gini. Kalau misalkan gua mau tanding nih sama Don Chino, yang lu lihat dari kita berdua apa? Gua selalu denger Don Chino mau lawan Kode Blue. Gua tanya berat lu berapa? Lu jangan mau doang. Tapi gua tanya dulu berat lu berapa? Bedanya berapa? Karena ya case ada yang bilang selebriti mah yang penting viral segala macam. Ini juga yang saya mau bilang buat netizen ya. Jangan soal kalau mau komen tuh, kamu lawan ini, kamu lawan ini. Tapi mereka tidak mengerti rules. Ya, itu Rules benar. fight yang sudah ada macam berat, Iya. atau kita main di tinju, atau di kickboxing, atau di MMA. Itu yang mereka kurang Iya, mengerti juga. Oh, jadi Kurang lebih seperti itu. kriteria pertama berat ya, bobot. Bobot Iya. sih, bobot dan tinggi. Karena kita pengennya adil. Nanti ada yang bilang badannya lebih gede segala macam. Kalau misalkan kemarin ada yang bilang iya mau ditabrak Fortuner segala macam, Don Chino ketemu Kode Blue bisa ditabrak Iya, Fuso kalau menurut betul. gue itu. Ya enggak, cuman kan memang bobot pukulannya beda lah. Iya. Fairnya ikut itu ininya aja. Semua berdasarkan class weight kan. Betul. Berdasarkan berat badan. Karena gini, kadang gua misalkan mungkin Kode Blue sama Don Chino mengerti tinju juga ya, mungkin ya kayak misalkan emang dia beratnya berapa segala macam. Gua mau ketemu di berat ini, Don Chino nggak mau ketemu di berat ini. Ini kan lumayan susah ditemukan ya. Jadi kita sebisa mungkin cari yang seimbang, apalagi dari segi tinggi. Tapi balik lagi, berat sudah masuk, tinggi nggak masuk, kalian bersedia atau enggak? Kalau bersedia ya kita masukin. Jadi nggak ada pre-sparring. Jadi bisa lihat ini orang beneran latihan apa enggak gitu. Oh enggak, kita biasa langsung tanya ke orangnya. Ibaratnya kayak misalkan Don Chino mau naik ke ring dengan inisiatifnya dia pasti dia latihan dong. Atau lu mau dipermalukan di ring, kan itu pilihannya.
Tapi kan itu terjadi sekarang. Benar, memang itu terjadi ya di mana aja menurut gue ya mungkin ya. Mungkin nggak cuma di HSS, tapi itu balik lagi sih ke pride-nya. Kita kan cuma kasih kesempatan lu sekali, tapi kalau memang lu tidak bisa menunjukkan yang terbaik atau ternyata efeknya menjatuhkan kita atau menurunkan kita, menurut gua sih ya simple, kita tinggal nggak usah panggil dia lagi dan pelajaran buat kita. Contohnya kakak, contohnya siapa tuh? Gua nggak mau. Gua Ada ayam sayur kemarin. Ya, ayam sayur gimana tuh ayam sayur? Gua nggak mau sebut nama, tapi juga ya semua orang mungkin tahu dan semua orang berhak berkomentar. Jadi Kalau gitu inisialnya, inisial. ini nggak enak juga nyebutnya ya. Tapi ya. Satu ini S1 pelajaran ada, lah. S1 ada. SS1 ada. Kita sudah jelaskan bahwa ini kan live ditonton banyak orang, jangan sampai kelihatan seperti dagelan gitu kan. Ini ada tiga ronde yang harus dia mainkan, tapi juga kita untuk yang artis kita kurangin bro. Kalau yang atlet kan satu ronde 3 menit, 2 menit. Nah, dan sampai kehabisan bensin istilah kita gitu kan, nanti tidak enak dilihat. Karena itu persiapan penting. Nah, saat ronde keberapa itu ya udah dia lari ke luar ring. Nah, itu. Jadi Nah, mungkin yang itu, agak suka mengkhawatirkan kan. itu mengkhawatirkan. Kalau nggak salah yang istilah singkatan namanya Aldi Taher bukan dok? Kurang lebih itu sih. Nama panjangnya Aldi Taher versus Ricky kayak gitu. Tapi ini Pak, mungkin ini kurang edukasi kali ya. Karena kan ada aturan kayak ketika lu ada di ring, lu keluar ring itu udah kalah. Iya. Dia ternyata keluar, kan nggak mungkin lu keluar masuk lagi, bukan WWE ini. Ya nggak, maksudnya ya sebenarnya hal-hal gini nih yang bikin ini olahraga jadi ini bukan Tercoreng. iya, Jadi joke. Iya. Even WWE pun lebih bagus. Iya, padahal full tontonan, hanya untuk tontonan kan. Ya, gue sebagai orang yang pertama kali nonton HSS kemarin, yang paling baru ini, HSS 4 ya. Iya. Gue cukup salut dengan HSS. Lalu gue juga merasa bahwa ini, this is pure nggak settingan. Betul. Karena kan dari HSS sendiri kan ada program bahwa tadinya Hendrik Sugimitro mestinya Hendrik menang lalu lawanlah Mr. Doncino, ya kan? Dia mau call out katanya. Mau call out tadinya kan ya. Hendrik kalah. Nah, Hendrik kalah. Ini banyak orang nggak taau kan, ternyata kan memang HSS tidak settingan. Saya sudah siapin kata-kata itu sebenarnya. Tapi nggak jadi dipanggil. Boleh diulang. Saya kasih kata-kata ke orang lain. Kata-kata itu simpan aja tuh. Lalu pas gua nonton Devri sama Rahul, terus terang pas naik itu gua kenal yang namanya Devri, gua tahu. Jadi gua langsung bilang, ini gua, wah ini Rahul lah, Devri lah gitu. Ternyata Rahul menang. Ya kan? Itu kan unexpected ya, ibaratnya kayak orang nggak ada yang tahu kok Rahul bisa menang melawan Devri Palulu yang dulunya pernah jadi juara gitu kan. Ya menurut gue itu juga salah satu kebanggaan HSS ya. Kenapa kita bangga? Karena jadi gini, waktu HSS pertama kali kita mulai lagi sebelum yang di Bali, kita ada konsep open for everyone. Jadi Pak Ivan sendiri selaku promotor dan CEO HW Group, dia pengen kita coba sayembara yuk, kita cari petinju-petinju baru yang submit ke kita, bukan yang cuma kita kenal doang, tapi kita juga mau orang-orang submit, tapi kita mau lihat seniat apakah dia. Akhirnya gue bangun tim, ada yang namanya Rico, dia sebagai matchmaker, dia lihat, dia ngecek, oh Rahul Pinem ini sepertinya bagus, kita masukin list gitu kan, kita masukin list dan dia ini masih muda juga, mungkin kita bisa bangun gitu kan. Kita coba bangun, kita coba pertandingan dia di HSS, waktu itu masih di kategori amatir, tapi kalah dia. Kalah dia, S3 kan ya? Benar, S3 dia kalah. Terus, tapi kita lihat dia orang sebenarnya punya potensi. Ya udah kita coba tawarin, lu mau nggak kita kasih kesempatan lagi? Coba lu main di HSS 4. Walaupun kalau kita lihat, kita ngomong di mata gua Rahul Pinem ini ya udah sebagai profesional atlet yang gua ketemu di Instagram. Gua juga nggak tahu dia tadi itu siapa. Mungkin di kalangan MMA atau di Muay Thai pada tahu dia gitu kan. Tapi kan gua tahu dia dari Instagram. Kita bener-bener open recruitment, kita panggil dia bersedia. Lu mau nggak ke pro? Yaudah gue mau coba, tapi lawan lu Devri Palulu langsung gue kasih tantangan yang gede dong. Di situ abang ya. Langsung kayak gitu kan. Oh ternyata dia mau. Ya udah. Banyak yang ngomong, semua orang bilang Rahul Pinem nggak mungkin menang. Dia debut pro, dia tahu apa, dia siapa. Tapi ternyata buktinya apa? Dia menang. Ada yang mau bilang itu settingan, nggak mungkin kita setting. Iya. Nggak mungkin kita setting. Kan yang pukul-pukulan di atas bukan di bawah. Jadi gini, Fer, yang itu tuh. Yang tadi bro bilang, di AS itu tidak pernah ada settingan. Betul. Tadi yang Sugitomo lawan Hendrik. Sugimitro Pak. Sugimitro lawan Hendrik. Memang memang dari awal dia muncul dengan gayanya itu nggak meyakinkan.
Kemudian, tetapi karena di sini ada penilaian dan yang menilai hakim, nah itu belum ada. Jadi waktu ada penilaian tersebut, berimbang penilaiannya, berimbang nilainya ya. Nah, apa yang bikin Hendrik kalah? Dia sempat terjatuh sekali. Karena diinjak. Nah, Ya diinjek tuh kena. betul. Loh, itu jatuh Diinjek duluan. dulu. Oh, jadi duluan ya? Itu diinjak sudah jatuh. Jatuh baru dihukum. Nah, ini dari penjelasan wasit hakim. Dia terjatuh, dihitung, otomatis kan ada pengurangan nilai ya, terlepas dari dinya pandanya. Nah, disinilah harusnya dihitung kejelian. Kemudian yang mengenai Rahul lawan Itu, Defri, sorry, iya. benar. Buat Pak Dokter itu Iya. kejelian. Buat saya it's totally bullshit. Iya. Itu bull, shit. Iya. Kayak mana punya bullshit lah itu. Saya di Iya. situ, Pak. Iya. Saya di samping situ, dia jatuh di situ, saya bilang, anjing ini orang jatuh, terus lu pukul, terus lu hitung, terus lu menangin. Iya. Waktu lu suruh gue kasih itu, gue cuma gak enak sama lu. Makanya akhirnya ya udahlah, gue Iya. ikutin aja. Gue sebelum juri mengasih hasil pertandingan ke MC, gue sempet tanya, ini benar sudut biru yang menang? Ya kalau dari pandangan gue ya, dari mata awam, gue ngeliat Sugi Mintro jatuh itu lumayan banyak ya, dan dia sampai gelantungan. Round 1 Dia jatuh 2 kali. Iya. Iya, nggak dihitung katanya. Minus, soalnya dia 0 katanya. 0, jadi nggak ada yang bisa di minus gitu kan. Gue kira bisa poinnya minus 1 gitu kan. Cuma nggak tahu ya kalau misalnya dari kata mata petinju, ada nggak sih dirty boxing kayak gue boleh nginjek kaki lo, gue pukul gitu? Kalau soal itu, kalau menurut kakak lihat itu sengaja atau tidak sengaja? Coba. Nah, itulah. Coba yang menurut sekarang saya tanya. Kalau dari segi saya, Sekarang kalau seandainya saya berdiri begini kak ya, saya sengaja nginjak, itu berarti kesengajaan. Sengaja. Tapi ini kan kita lagi tinju nih, Iya. lagi tinju tiba-tiba kakak mutar, mungkin saya juga mau kejar kakak, jadi saya salah nginjak dan kakak jatuh. Sudah itu salah siapa coba? ya nggak salah. Dan- Nggak ada yang salah. Dan di dunia Dan boxing, di dunia boxing itu sah, kalau mau nginjak begini terus saya baku pukul nginjak kaki bisa. Oke, di dunia mungkin gini. Ini ada istilahnya dirty boxing. Ya, oke. Jadi itu ilegal sebenarnya. Tapi susah nih. Wasit untuk ngomong susah. Karena gue bisa bela diri bahwa enggak, gue keinjak. Beda cerita, dia ngelakuin itu dalam satu round 6-10 kali. Oke. Dan nggak diperingatin. Oke. Oke, itu curang. Iya. Orang lah setiap Ini sekali atau 2 kali. Itu susah. Wasit pun Susah, oke. Kalau saya nginjak sampai 3 kali, itu Iya. katanya saya Itu. sengaja kata. ini Saya sengaja. dirty boxing. Dan Dan kalau cuma 1 kali ya iya. itu. Sometimes lo kadang gini, dia buang hook sengaja nih. Dia buang hook full tapi pakainya ini nih. Oh, elbow. elbow ya. Lu susah lihat. Susah lihat. Gua protes nih. Ya, wasit lihatnya Iya. Jadi dia hitung itu yang menyebabkan jadi kalah karena nilainya sudah mepet. Nah, itu pengurangan nah, itu jadi kalah si Hendrik. Nah, kalau yang Rahul lawan si Defri, kita semua memang kaget juga. Udah semua menyangka pada kalah taruhan Defri nih menang kan? Siapa nggak kenal kan? Siapa yang nggak kenal Defri gitu kan? Nah, dan kalau ngomong taruhan itu urusan di luar ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan ASS. Jadi Betul. ASS tidak pernah ngatur karena itu ada pertarungan nggak pernah. Nah, itu kita semua kaget. Rahul itu waktu ASS 3 beda mainnya. Beda sekali. Ini speed powernya cepat dan Cepat. Defri kabur-kaburan. memang agak menurun ya, mungkin karena memang kelihatan dari otot-ototnya ya. penurunan tapi berat. tapi loh, dari Iya. semua ini ya. Dari semua nih Iya. yang buat saya ini karena lagi viral tuh sebenarnya Iya. pertandingan Silem. Oh, iya, iya. Golden Boy. Lawan Ya, Golden itulah. Boy. Kayak tadi kan ada ngomong taruhan. Emang ada taruhan tuh. Viral banget tuh itu. Masalah taruhan sebenarnya ini di luar kuasanya. Saya nggak tahu. Itu kita nggak tahu, tapi Gue pun nggak tahu. Kalau dulu sama Don Cino Iya. taruhan pertandingannya siapa lawan siapa gitu. Iya. Kan. Gue nggak tahu itu di luar Ada ASS. taruhan. Tapi Nggak dari tahu ya. dari AS1 itu tidak pernah disetting, tidak pernah diatur bahwa ini harus dimenangkan, ini nggak pernah. Tapi Di ini statement yang tadi kita bilang kan, Iya, kayak iya. saya udah siapin kata-kata. Iya. Saya tahu kalau Hendrik menang, dia Iya. mau call out saya. Iya, iya, iya. Makanya saya siapin kata-kata dan saya pun juga Iya. pendek. Hendrik sini kami menang. Betul. Loh, ternyata kalah. Iya. Nggak jadi semua. Kita Iya. juga lebih yakin Hendrik. Itu ada chat, bukti chatnya lagi kan, kayak kalau Hendrik nanti menang nanti dia bakal call out Don Cino. Iya, iya. Gua yang suruh ibaratnya gitu kan. Tapi ternyata kalah ya udah selesai stop gitu kan. Karena hasilnya berbeda sama Iya. yang kita Malah- lihat. Tapi malah ada gini, satu statement ya. lo tadi yang Iya. gue muncul satu pertanyaan. Kalau misalkan fair ya, Ya. ini kan Rahul menang. Betul. Iya. Tapi kan kalau misalkan fair, Defri dengan track record yang segitu banyak lawan Rahul, kok lu kasih? Apanya? Lawannya? Iya. Karena gini, gue Daripada- pengen yang main di tinju itu, di boxing terutama di ASS bukan dia lagi.
Gue pengen ada new generation. New generation ini bisa didapat dari martial arts apapun menurut gue. Yang penting orang ini willing to fight in HSS. Jadi kita kasih kesempatan untuk Rahul, tapi tantangan dia memang gede karena kita lihat punya potensi. Kalau emang dia nggak punya potensi, nggak mungkin kita cocokin sama dia. Berarti artinya Gambling. Oke, artinya lu bisa bilang punya potensi, artinya adalah lu nonton dia di HSS 3. Tapi kalah. Betul, ya. Tapi punya potensi. Punya potensi. Jadi lu kasih lagi di HSS 4. Betul. Karena kita lihatnya kayak bener-bener ya ibaratnya Rahul kita bisa nggak mainin kapanpun karena gue cuma ketemu dia di Instagram dan dia tuh nggak viral gitu loh. Dia siapa? Berarti nggak harus yang backgroundnya petinju gitu. Iya. Berarti gara-gara Kakak Adrian itu tetap. Saya bagaimana Kak? Dia kan pro MMA kan. Kalau itu tetap. Saya juga pengen naik panggung di HSS. Ada juga saya punya mentor-mentor di saya punya gym, tuh. Nah, tapi mereka kan tidak pintar bicara. Jadi saya sebagai mungkin senior atau ya kakak di dong punya tempat ya. Saya bisa dong macam bisa. Nih fight. Kakak bisa kasih panggung ke tidak? Sekarang saya tanya di kakak. Bisa kasih panggung ke terada? Pasti bisa. Kenapa nggak bisa? Ibaratnya kayak Rahul ini nggak jago ngomong. Devri Palulu juga nggak jago ngomong. Siapa yang sewor? Siapa yang tahu Devri kalau nggak main di HSS? Orang Indonesia ya kita ngomong ya. Kalau komunitas pasti tahu Devri. Tapi orang lain yang bukan petinju nggak tahu. Berarti Rahul itu kebantu gara-gara HSS. Bisa dibilang. You put Rahul on the map. Yes. Ya lu bukan siapa-siapa, lu nggak viral juga, lu kalah lagi kemarin, ya kan? Kita cuma bisa taruh Rahul nih, gua ada ada lapangannya, sisanya gua serahin ke lu. Lu mau naik itu usaha lu ya kalau enggak dia nggak mungkin selatihan sehebat itu dong. Dan gua sempat ngobrol sama Devri, gua tanya, Kak gimana Kak menurut lu? Dia bilang, ya saya memang latihan siap, tapi anak ini lebih siap gitu. Iya. Devri yang mengakui loh. Dia pun sampai posting di Instagram juga seperti itu. Dia mengakui. Kakak Dev mengakui. Apakah Adrian Mateis lebih siap? Aja tembak ya kan? Kalau begitu, bisa saja kakak. Tapi kan kita harus punya main di berat badan. Ya, tapi kita berat badan. Kita juga punya peraturan ya kayak misalkan kalau mau bertanding di HSS ya kalau sebisa mungkin. Oke aja Kak. Jangan bertanding di tempat lain dulu. Bukan nggak boleh ya. Jangan dulu gitu. Gas. Gitu kakak, kalau kita di pro punya peraturan gini, kalau kakak bertanding di HSS, minimal tidak ada upcoming fights atau belum pernah bertanding dari sebelumnya. Minimal 3 bulan aja. Bukan berarti nggak boleh main di tempat lain ya, kita membolehkan. Kalau habis menang KO boleh lah. Habis menang KO itu boleh dipertimbangkan lagi, karena kan kita akan cek kesehatan lagi. Tapi kalau ternyata waktu hasil cek kesehatannya memang menang KO atau kalah KO? Menang. Kalau kalah KO main lagi sih itu namanya habis main orang gila. Menang bulan depan menang KO bulan depan ada masih bisa. Kan bisa kan? Let's say kayak case-nya siapa ya? Ya kalau kita ambil dari luar negeri, Jack Paul kemarin menang lawan Agus di ronde 1 dengan dia KO-in lawannya, ya dia mau main lagi nggak masalah kan dia nggak dipukul. Jadi menurut gua sah-sah saja untuk main, tapi tetap cek kesehatan lagi. Walaupun kalau nggak salah untuk contoh kayak Paris kan kemarin lawan AKJ. Lawan kalau kata Yunus. kakak ini Yunus itu. Ya boleh main lagi karena dia nggak bisa dibilang tidak tersentuh kayaknya. Iya, di Paris kan nggak tersentuh tuh. Kayak Alex mau lawan lagi Maret, ya April, Mei boleh gitu kan ya. Alex sama Alex Muster. Oh boleh. Karena kan dia menang TKO 1 game kan. Betul. Nah kelemahannya sistem sekarang, kalau dulu tuh kan ada buku hitam Black itu, book ya? Berisi pencatatan petinju ini bertanding kapan. Nah, seandainya di situ dia kalah KO, dia tidak boleh bertanding 45 hari. Kalah KO kedua 90 hari. Kalau dia 4 kali berturut-turut, dia harus diperhitungkan untuk diperiksa lebih rutin. Kalau dia bisa pensiun. Nah, sekarang udah nggak ada seperti itu. Jadi, Holy Wings Sports Show itu selalu memesan pesan kepada kami tim untuk mengutamakan keselamatan fighter yang bertanding, baik artis maupun atlet. Karena itu mereka mulailah melakukan pemeriksaan sebelum pertandingan. Malahan baru kali ini saya lihat dari beberapa pertandingan yang pernah kita awasi, kejuaraan nasional, kejuaraan dunia itu di Holy Wing ini yang baru dilakukan pemeriksaan HSS. HSS. Apa itu? Karena di pertama kan booming Holy Wing Sports Show. HSS itu bro. Tapi dong Sports Show. MRI itu di Holy Wing yang dilakukan. Kayak itu. Tapi dok ya, ini lumayan menarik juga. Jadi sebagai kalau misalkan untuk saya lihat kayak, oh ini pukul ini kayaknya menang ini itu oke lah. Tapi kan untuk dari sudut pandang dokter, mungkin dokter punya parameter sendiri untuk
ngelihat pertarungan ini harus segera dihentikan karena beberapa kali dokter sempat naik ke atas ring untuk ngecekin petinju di sudutnya. Dan paling sering nggak tahu kenapa kemarin di sudut biru paling sering nih dokter nih. Kayak sudut biru ini kemarin naik 2 kali nih. Naik 2 kali. Naik 2 kali, 2 sampai 3 kali tapi di pertandingan yang berbeda. Jadi gini, AS ini uniknya dia ada amatir, ada profesional, ada selebriti, ada publik, Pak. Ada publik juga. Itu ya. Nah, saya harus menyesuaikan siapa yang bertanding di atas ring, begitu. Dan saya di situ biasanya dokter, wasit, sama IP. Wasit ini yang punya kuasa penuh untuk menyetop atau melanjutkan. IP ini inspektur pertandingan. Dia yang bertanggung jawab penuh atas semuanya. Jadi bukan hanya menghitung aja tugasnya, tapi bertanggung jawab. Nah, kalau faktor ini yang bertanding adalah masyarakat umum atau artis, seperti yang HS pesankan, keselamatan faktor. Nah, di situ yang mana kira-kira menurut pengamatan kami, makanya itu wasit harus peka, bro. Wasitnya harus peka yang di atas ring. Jangan sampai orang udah kena pukul berkali-kali dia masih biarkan. Biasanya kemampuan kepekaan wasit ini tergantung dari jam terbang dia. Kemarin terjadi tuh dok, waktu Devri. Menurut saya juga itu nggak fair. Karena dia udah lebih dari yang waktu lawan itu sebenarnya dia udah blank berarti sebelum dia turun. Sudah blackout. Sudah blackout, sudah tidur kan? Sudah tidur sebelum dia turun. Jadi tapi udah turun masih disikat baru diberhentiin. Iya. Jadi saya backup biasanya. Kalau saya lihat ada beberapa wasit yang dari berbagai badan tinju ini bagus. Bagus itu apa? Dia mengerti peraturan. Dia peka. Dan dia tahu bagaimana harus memutuskan. Nah, bagi yang lemah itu saya backup. Makanya di ASS 1, 2, 3 itu saya sering naik ke sudut di mana yang kira-kira ini agak membahayakan. Saya ke situ. Saya periksa dia, saya tanyakan dari penglihatannya, orientasinya itu apakah dia masih bagus. Nah, itu biasanya lemah, saya biasanya kasih kode ke wasitnya. Dalam pertandingan itu kan riuh ya, wasit nggak dengar. Makanya kita harus dibekali kartu kuning. Kalau saya angkat wasit itu biasanya dari sebelum bertanding kita udah bilang, nanti kalau kamu ragu, lihat saya. Berarti dokter itu, maaf dok, berarti dokter itu punya hak untuk memberhentikan pertandingan juga? Tapi dari luar ring? Begini. Atas persetujuan wasit. Begini, dokter yang bertugas sebagai dokter ring itu harus dia punya lisensi sehingga dia mengerti peraturan dan dia menyatu dengan official ring yang bertugas. Gimana caranya dapat lisensinya, dok? Kalau dulu memang di Menpora itu ada pelatihannya, ada penyegarannya itu bukan hanya dokter ring aja, wasit hakim juga. Nah, kembali yang tadi, kalau seorang dokter ring mengangkat kuning, itu artinya wasit harus berhati-hati. Karena dokter ring tidak berhak menyetop. Yang berhak menyetop itu adalah wasit, dia punya kuasa penuh. Sehingga kalau wasit sudah putuskan selesai, apapun yang diprotes itu begitu hasilnya. Nah, kalau saya sebagai dokter yang nggak berbahaya, saya angkat kartu merah. Itu berarti berbahaya untuk dilanjutkan. Tapi kembali keputusan kembali ke wasit karena dia punya kuasa penuh. Misalkan gini dok, wasit dokter sudah ngasih kartu merah nih. Terus tapi wasitnya ini nggak sadar sampai ibaratnya kayak sebenarnya tinju ini udah harus di stop dulu nih, tapi karena wasitnya lalai nggak bisa ngelihat dan dokter udah ngangkat kartu merah, ternyata terjadi kenapa-napa. Yang salah itu siapa dok? Nah begini, walaupun ini olahraga ya, tidak bisa diperkarakan karena ini insiden, tetapi tetap ada investigasi biasanya dari kementerian terkait gitu. Waktu dulu BOPI. BOPI itu ada singkatannya? Badan Olahraga Profesional Indonesia. Tapi sudah Badan Pengawas Olahraga Profesional bubar. Nah, itu nggak ada yang mengawasi sekarang? Nah, itu dia. itu problemnya. Jadi, Jadi ada pertanyaan menarik karena kemarin kita sempat case, mungkin ini bisa dibawa ke. Betul. Dan dia biasanya setiap pertandingan diundang untuk mengawasi. Sehingga kalau ada wasit, hakim, IP atau dokter ring yang tidak berfungsi dalam pengawasan yang baik, nah itu dia biasa panggil apa lisensinya atau apa. Nah, kembali tadi mengenai sanksinya bagaimana? Kalau seorang dokter ring sudah mengangkat kartu merah, wasit tidak berhentikan, terus IP yang sebagai penanggung jawab penuh melihat hal itu, membiarkan juga, lalu terjadi sesuatu,
itu yang akan disalahkan adalah wasitnya. Oke, berarti case-nya kayak kemarin Iya. kan wasit dokter sudah keluar Sudah angkat. kartu merah. Saya harus melakukan fungsi saya Itu- semaksimal yang wewenang yang diperbolehkan ke saya. Karena kemarin kan sampai IP teriak, dokter teriak, saya promotor juga teriak. Iya. Tapi nggak didengerin kan, sampai woi gitu. Itu waktu pas kapan? Waktu pertandingan Andika sama Mesa lawan Alex Andika Mustafa. lawan Kan, Alex Mustafa. saya lihat matanya kan main kosong ya, saya tanya dokter, Iya. dok itu emang nggak apa-apa? Tiba-tiba kartu merah, apaan nih gitu kan. Barulah selesai tanya, dok ini bedanya kuning sama merah tuh apa gitu kan. Mungkin ini juga buat edukasi ke Iya. netizen, gimana caranya kalau yang ngeliat dokter ini keluarin kartu apa sih fungsinya gitu kan. Dokter tiba-tiba naik ke atas ring, tapi tiba-tiba enggak. Karena kan mungkin ini edukasi yang orang nggak tahu, dan yang Iya. tahu itu cuma anak-anak komunitas aja gitu. Nah, ada juga sempat yang dipermasalahkan di waktu pertandingan WBF kan, Egy lawan Faisal. Oke. Itu kan wasit dan Nah, itu kenapa, supervisornya dari Filipina. Betul. Nah, waktu ronde kedua itu ya, saya naik, saya cek karena biasanya petinju yang lebih sering kena pukul dan kelihatan udah mulai menurun pengawasannya itu kita periksa. Itu saya cek, ternyata penglihatannya terganggu. Tapi dari pihak ini kan emang katanya berdarah karena memang pelipisnya tipis tuh. Oke, berdarah lain cerita itu. Selama tidak menutup penglihatan, karena seorang fighter itu kalau terganggu penglihatannya kan sangat berbahaya, bro. Dia dengan satu mata melihat itu lebih beresiko kena pukulan. Nah, waktu gitu enggak terlalu bagus pandangannya. Kemudian dari ring official sini sebenarnya udah menyetujui, tapi Egy mau satu ronde lagi. Oke, kita kasih satu ronde. Dan supervisor Filipina juga nanya, oke enggak masalah, dikasih. Nah, ronde berikut saya periksa lagi, ternyata Egy ini udah enggak masalah lagi, dia bisa fight, sanggup. Nah, wasit dan supervisor nanya lagi. Saya bilang tetap dilanjutkan, tapi lebih berhati-hati. Jadi dia harus menjaga segitiga. Jadi wasit segitu tuh, wasit tidak boleh jauh. Jadi dia tetap antara dua faktor. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang membahayakan, dia langsung cut gitu. Nah, saat kejadian itu banyak juga yang protes. Wasit tanpa menghitung, wasit langsung stop. Kembali lagi bahwa wasit itu punya wewenang penuh berdasarkan keahlian Rules-nya dia, juga. pengalaman dia. Dan rules-nya Kalau dia. dia langsung stop, dia pasti punya pertimbangan. Tapi gitu. kemarin ada sempat keliru Ah, pertandingan Andika lawan Silem itu. Katanya Andika yang menang. yang lagi rame ya. Lagi rame sekarang di media sosial semua tuh rame. Iya, Marah. iya, betul. Ya memang Betul. mungkin salah satu sebelum kita bahas Andika sama Silem ya, mungkin kalau misalkan kenapa tidak dihitung 1 sampai 8. Jadi kita sudah technical meeting itu peraturan WBF itu tidak ada no counting egg Iya. dan no trick knockdown rules. Itu mungkin dari peraturannya WBF sendiri. Tapi kalau misalkan kita ngebahas Andika, Golden Boy sama Silem Serang, gue jujur sebagai promotor gue juga nggak tahu itu apa yang terjadi. Dan yang gue lihat itu emang ada permasalahan internal di dalamnya. Andika sampai Siwot bilang seperti ini, jangan kalian mau dibayar, iya toh? Nah, itu Dibayar gara-gara kalian menjatuhkan harga diri kita sebagai petinju karena kalian dibayar. Itu Iya, bagaimana iya. itu? Sebenarnya itu agak sedikit over lah, maksudnya bukan over dalam artinya karena kan tidak ada bukti juga kan. Bukan membela, saya tidak ada di pihak di mana-mana ini. Tapi kadang itu kan kembali lagi pembelajaran saya tentang dunia tinju itu kan dalam awasan wasit dan inspektur pertandingan dari badan Iya. tinju terkait kan. Iya. Tapi berarti di sini semua tahu nih ya, HSSI lagi tersorot karena kasusnya ini. Iya, Iya. kakak. Kurang lebih seperti itu, Iya, kakak. betul. Dan ini kan kaitannya bukan masalah selebriti loh, ini kaitannya dengan profesional kan. Tapi Iya. gue pengen tahu kayak, menurut kalian sudut pandangnya kalian masing-masing dari segi selebriti, dari dokter, dari pelaku tinjunya sendiri. Kakak, coba kakak sudut pandang bagaimana? Kalau saya sih ya, kalau untuk Adrian sendiri, ini kalau salah ya kakak tolong koreksi. Kalau saya sendiri sih, itu jangan kita kasih salah promotor. Promotor kan minta wasit-wasit ini untuk menjuri karena kan mereka kan tidak tahu. Jadi ya sebenarnya yang klarifikasi hal itu seharusnya kan wasit Dan badan ya, tinju badan tinju yang malam itu memimpin pertandingan itu. Iya, iya. Karena betul. menurut saya sebagai promotor sendiri, kita memang memilih organisasi tinju yang memang sudah sah di Indonesia juga. Kita memilih organisasi tinju tersebut gitu kan. Cuma kan kita tidak tahu ternyata hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi gitu. Iya, kan. iya. Dan menurut gua sih butuh solusi untuk menghadapi atau mencegah hal-hal kayak gini terjadi lagi. Makanya Iya. kemarin itu selesai kasus ini, gua sama Ko Ivan
itu langsung ke Kemenpora untuk bahas apa? Bahas ini. Kita nanya, Pak Menteri, ini kita kemarin ada case seperti ini biar ini tidak terjadi lagi, apa sih yang perlu dilakukan kah? Apa perlu penyuluhan kah? Atau perlukah yang tadi Pak Dokter bilang kan dulu ada badan pengawas olahraganya itu ya? Untuk menseleksi lagi. Betul. Yang kasus Andika itu memang sangat merugikan ASS ya. Karena kalau terjadi hal seperti ini kita harus pisah-pisahkan. Kalau ASS ini hanya memfasilitasi karena adanya promotor untuk mengadakan event tinju ini. Nah, dalam kasus Andika Sabu dan Silem Serang itu murni badan tinju yang punya hak dalam pengawasan dan penilaian. Nah, kalau kita lihat memang mereka itu tipikal yang sama, jual beli pukulan, kemudian wasit yang hakim yang memenangkan, dua orang yang memenangkan. Menurut pendapat mereka itu banyak pukulan dari Silem Serang ya, yang bersih dan masuk gitu. Bersih artinya perfect nih, karena angkanya ini angka tidak perfect. touch glove kakak, jadi dia posisi kalau begini pas ini kan glove menurut mereka ya, menurut hakim yang memenangkan. Oke, kita terima dulu pendapat dia. Kalau Andika Sabu lebih banyak bergerak, tidak banyak pukulan bersih yang masuk. Nah, memang dalam tinju pro itu ada 5 kriteria penilaian. Itu apa? Penyerangan, pertahanan, pukulan bersih, penguasaan ring, dan sportivitas. Nah, wasit hakim yang bertugas ini pun yang menjadi sorotan itu ini mantan juara nasional. Dia sini mengakui, saya ini mantan petinju, saya mengerti apa yang saya lakukan. Nah, kemudian sangat disayangkan adanya tuduhan penyuapan ya. Nah, bagi kita selama hal itu belum bisa dibuktikan, kita juga sangat menyayangkan ada tuduhan begitu. Iya, betul. Sangat sayangkan ya. Nah, apalagi akhirnya jadi rame berimbas ke ASS. Padahal ASS sama sekali tidak pernah mengatur hasil pertandingan. Saya dari AS1 dilibatkan, tidak pernah. Mereka hanya keinginannya untuk memajukan tinju pro, di sini bayaran per tinju lebih tinggi, dan lainnya yang mereka betul-betul motivasi untuk itu. Tidak ada. Nah, kemudian yang saya juga sangat sesalkan dari beberapa event pertandingan tinju, hal begini tuh biasa terjadi. Ya, betul. Ya, dari tingkat pembibitan, karena kadang-kadang kita tugas di bukan yang di eksklusif kayak tapi kan ini ya. Hal seperti ini kalau memang mungkin ada banyak orang yang bilang udahlah itu udah biasa terjadi, justru kan tapi itu sebenarnya nggak boleh terjadi karena kan itu nggak fair ya ibaratnya. Artinya begini ya. Jadi jangan dibiasakan loh. Ini besarnya kan di netizen juga kan. Benar. Contohnya di internasional Manny Pacquiao sama Floyd Mayweather. Itu kan kontroversi juga ya. itu. Sudah berlangsung. Everyone Floyd Mayweather menang. Ya, artinya begini, Bro. Maksud saya gini. Yang sangat kita sesalkan adalah harusnya prosedurnya. Kalau ada ketidakpuasan dengan hasil pertandingan, sebetulnya kami udah sampaikan ya saat technical meeting 16 pagi. Karena saya udah curiga kalau ada hal begini jangan sampai membuat keributan karena itu akan merugikan semua pihak. Benar. Gitu kan, apalagi kalau live. Itu waktu mereka akan habis kepotong. Ya, itu kita antisipasi. Harusnya itu kalau terjadi ketidakpuasan akan hasil pertandingan, dia harus melayangkan protes tertulis kepada badan tinju. Gitu, badan tinju. Nah, badan tinju ini biasanya melakukan investigasi internal. Nah, yang paling harus dia lakukan melihat rekaman pertandingan. Itu tidak akan ada yang bisa mengelak. Misalnya nih yang disangkakan tidak bagus dalam bertugas, wasit A. Nah, dengan melihat rekaman pertandingan itu akan ketahuan. Kalau seandainya betul seperti yang disangkakan bahwa kemenangan di Andika Sabu dengan perhitungan yang mereka hitung ulang dari pertandingan itu, nah makanya akan diberikan sanksi kepada hakim ini sesuai dengan menjadi peraturan badan tinju itu. Biasa rata-rata diskors. Dulu pernah ada kejuaraan dunia di Stora, petinju dari Australia dirugikan. Kebetulan yang bertugas, kebetulan saya dokter ringnya, itu diprotes. Tapi tidak ribut begini, diprotes, dilihat rekamannya ternyata betul. Tahun berapa itu Pak, Dok? Itu Asun Sabui lawan, saya lupa, itu sebelum Chris John main lawan Caballero di Hilton ya. Tahun berapa itu Dok? Tahun berapa itu ya?
2006 saya dokter ring. Mungkin itu nggak gitu heboh karena teknologi belum semaju sekarang. Sosmednya belum. Jadi nggak kedengeran gitu. Bukan begitu juga. Jadi mereka ini betul-betul profesional. Oke. Ya, protesnya itu tidak rame-rame begitu. Karena disiarkan juga oleh televisi, disiarkan. Jadi mereka protes, kemudian waktu itu juga ketuanya akhirnya diinvestigasi, ternyata ditemukan kekeliruan. Berarti kan promotor hanya bisa menjembatani. Jadi misalkan kayak kemarin kan Hendrik dari pihak Hendrik Sinigabe juga kurang puas tuh. Iya. Terus ada muncul penilaian lagi dari Max Metino kan, mencoba membantu untuk menilai karena kan Maxin juga juri kan, wasit dia di MMA gitu loh. Jadi membantu menilai. Jadi yang harusnya pihak Hendrik protes ke Badan Tinju yang bertugas. Itu pasti ditindaklanjuti. Nah, seandainya apapun hasil temuannya, misalnya terbukti hakim ini melakukan kekeliruan, itu akan diberi sanksi oleh badan tinju tersebut. Nah, untuk Holloway ngimbasnya apa? Apa yang Holloway lakukan? Biasanya dari tim HSS akan mengevaluasi kinerja badan tinju, apakah tetap kerjasama dengan dia atau badan tinju yang lain. Jangan nyalain HSS. Jangan tidak ada kesan di HSS. Nah, netizen jangan sumbu pendek gitu. Menyerang HSS nanti takutnya ada promotor-promotor lain yang mana pengen mengadakan membantu bikin event lagi. Yang ada takut. Akhirnya ring itu jadi sempit, para pro fighter pun juga bingung mau cari fight di mana. Dan netizen punya komen-komen yang bodok-bodok goblok yang tahu apa. Akhirnya kan don takut. Kalau pro fighter mah bebas ngomong gitu ya kan, nggak senang pukul. Tapi bagi kita di ASS ya, semua masukan, semua koreksi netizen, bagi kita itu suatu masukan untuk membangun ya Pak ya. Benar. Nah, begitu. Nah, makanya ke depan dengan hasil ini ASS pasti berbenah gitu. Jadi ya jujur aja ya Kak, dengan kasus kemarin itu kita sekarang ini lagi mengevaluasi diri apakah kita bisa memperbaiki ini. Makanya tadi gue ceritakan, gue sama Ko Ivan langsung ke Kemenpora untuk menganulir hal tersebut supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Bukan cuma hanya di HSS menurut gue, di promotor lain pun itu bisa terjadi. Tapi kita lihat lagi bobotnya, acara tinjunya sebesar apa gitu kan. Dan apalagi kita juga udah punya kompetitor, bisa aja itu terjadi di mereka gitu dong. Dan kita di sini langsung turun tangan untuk membenahi ini supaya nggak terjadi dimanapun. Jadi semua tuh adil gitu. Kakak, jadi komentar-komentar miring dari netizen itu ya jadi koreksi juga buat kakak orang tua. Benar, nggak apa-apa. Mereka juga berhak memang untuk berkomentar. Tapi di sini kita sifatnya untuk mengedukasi. Benar. Nah, saya juga punya satu nih pesan nih, boleh nggak? Boleh dong. Kan? Masa nggak boleh nih? Selebriti sudah dikasih panggung, ya kan, punya fans banyak. Bolehlah bantu mengedukasi ke para fansnya gitu loh, kan netizen kan punya followers. Betul. Punya followers harus kasih tahu, jangan cuman pengen dapetin panggungnya tapi giran ada yang kayak gini-gini pada pada nikmatin duit sponsornya, ya kan? Ya jangan sampai dong bantu edukasi juga dong. Ya, jangan sampai hasil kerja keras yang udah bertahun-tahun, terus udah bisa meningkatkan lagi olahraga tinju, cuman gara-gara hal kecil, akhirnya HSS-nya juga jadinya kecil hati, jadinya aduh susah ya. Nah iya. Susah ya. Betul. Aduh udahlah nggak usah. Gitu. Karena mau gimana pun juga para selebriti ini kan tugasnya mempromosikan. Dan juga harus membantu memberikan edukasi jika ada memang edukasi yang harus disampaikan. Jangan taunya minta panggung doang ke promotor kan gitu. Dan para petinju biar para petinju pun makmur juga bener. Iya, siap. Soalnya kan jujur aja kakak, ada banyak juga akan kita cari makan di sini. Benar. Jadi ya buat teman-teman yang saya tidak bisa bahasa Inggris jadi. Apa tuh? Influencer. Influencer. Terus sama yang artis-artis, tolonglah, kalian kan punya followers yang banyak. Terus kalau memang dikasih panggung, tolong latihannya yang serius. Kalian latihan 3 hari saja bisa dapat sabuk. Itu yang saya tidak habis pikir sampai dunia yang tadi. Bikin lah gimana caranya, ya kita coba nanti bikin lah gimana caranya selebriti kita sendiri menantang profesional fighter juga. Kalau bisa sampai kayak gitu kan artinya ya memang selebriti ini nggak main-main latihannya gitu loh. Memang dia mempersiapkan untuk sebagai petinju, boxer. Keren kan kalau misalkan kita punya selebriti, gue mau nantangin lu dong, professional fighter. Dari banyak hal negatif yang terjadi di HSS 4, juga banyak hal positif yang terjadi di HSS 4. Contohnya Raul yang tadinya kalah dan belum ada nama,
sekarang menang lawan Devri Aldo dan sekarang ada nama. Betul dong? Betul. Ini terbukti proven. Jangan lihat negatif terus, lihatnya positif juga ada nih, gitu kan ya. Dan bisa dibilang boxing ini nggak bisa diprediksi hasil akhirnya seperti apa gitu kan. Apalagi dengan itu tergantung ya promotornya. Kalau emang promotornya setting, promotor tahu endingnya apa. Tapi kalau misalkan di HSS, jadi begini saja kakak. Jadi jangan salahkan promotor. Kita justru harus minta terima kasih karena mereka sudah buat ini. Kalau mereka tidak buat ini, kita mau dapat cuan dari mana? Terus kita mau kasih makan kita pu anak kah? Kita pu apakah? Iya tuh kakak tuh mau beli susu kah apa kah? Mau bagaimana? Iya betul. Yang cari makan di situ ya kakak. Jadi ya terima kasih juga buat ASS ya. Ya pokoknya gue cuma minta dukungan mungkin dari netizen bolehlah kalian juga berhak berkomentar tapi tetap dukung kita lagi, kita akan comeback lagi lebih better lagi karena kita punya plan untuk HSS 5 ini kita mau bikin ini lebih megah lagi, lebih besar lagi dan menggunakan badan tinju internasional. Kita udah sempat luar biasa. Kita udah konsultasi sama Kemenpora juga, Pak Menteri sama Pak Ivan selaku CEO HW Group. Kita kalau misalkan memang tidak ada badan tinju yang bisa dipakai di Indonesia yang proper ya, kita bawalah dari luar gitu loh. Seingin itu kita untuk majuin tinju di Indonesia. Sama maunya begitu kan. Sampai fair, ibaratnya gitu kan. Oh yang di Indonesia nggak bisa dipakai, udah kita bawa dari luar negeri. Jadi gitu kan. Ini fair. Aku setuju selain itu, tapi kita perlu ingat juga dalam hal ini kan menjadi sorotan wasit hakim. Betul. Masih banyak wasit hakim di Indonesia yang bisa bertugas dengan baik. Benar. Karena jadi, sekarang kan jadi 5 badan tinju. 6 Pak. 6 ya. Kita terbanyak di Indonesia badan tinju. Tapi 1 udah nggak aktif. Udah nggak aktif. Nah 5. Jadi ini mereka tersebar. Jadi yang diperlukan sekarang adalah penyegaran, pembinaan. Nah itu udah tidak pernah ada. Sebenarnya kalau misalkan kita gitu. memang bisa sampai menyatukan jadi 5 itu lebih baik lagi. Tapi bukan berarti kita meninggalkan organisasi di Indonesia. Kalau bisa dibenahi. Buktinya kita juga sampai ke Kemenpora kita minta ada penyuluhan terhadap badan tinju. Iya betul. Yang mungkin bisa dihadirkan lagi namanya seperti Bopi tadi ada penyegaran. Wasit-wasit, hakim, dan bahkan dokter pun juga perlu diperbanyak. Iya, harus ada regenerasi. Regenerasi perlu sih. Menurut gua sih ini bukan hal yang negatif. Kita lihat kritik masyarakat menjadi suatu hal yang membuat kita pede juga karena kita dipandang gitu, ditonton. Kalau kita nggak ditonton orang nggak kritik kan? Betul. Karena ditonton orang suka, dia kritik, besok kita bikin lagi, dia puji, ya udah. Move on aja, perbaiki aja yang kita salah. Ya, kita bakal bayar pakai prestasi sama acara yang lebih better lagi sih, ibaratnya kayak gue hidup di Indonesia udah 38 tahun, gue tahu yang lu mau tadi itu, tidak mungkin terjadi. Ya kan? Lo mau kritik mereka, lo mau suruh dia penyuluhan, what the fuck is going on in Indonesia, kita semua tahu lah. Tapi kita nggak ada yang tahu, mungkin satu orang atau satu promotor bisa merubah dunia tinju, kita nggak ada yang tahu. Itu juri-juri lu suruh tanding aja di atas ring. Dan dokternya juga tanding, dan wasit hakim kita itu tidak kalah kualitasnya. Waktu saya ikut konvensi WBA, itu hampir sama. Hanya perlu itu aja, penyeleksian dan juga ada penyegaran gitu. Kita nggak tahu, mungkin memang tadinya dia bagus, tahu-tahu ada oknum yang bermasalah cuma karena satu orang kan. Ya ibarat peribahasa lah, nilas titik gitu loh. Tetap semangat intinya. Intinya kalau memang pengen tinju di Indonesia atau olahraga combat lainnya naik ya, bukan hanya promotor tapi juga penontonnya, pelaku tinjunya, dokternya, semua harus berbenah semua lah. Betul. Lalu sama-sama satu kompak satu tujuan. Jangan bikin acara terus nggak puas ribut, bikin acara nggak puas ribut. Itu cuma merusak aja. Dari dulu begitu. Sebenarnya habits. Iya. Jadi hal-hal gitu. Cuma ya balik lagi menurut gua semua ini pelajaran untuk semua apapun di bidang komunitas apapun juga itu pelajaran menurut gua kayak kita berarti kurangnya kita nggak ada sportivitas mungkin kemarin, tapi dari sini kan kita belajar untuk lebih sportif, lebih melakukan penyuluhan, nggak cuma faktornya kita urus tapi organisasi harus kita gandeng juga supaya semuanya maju di bidang apapun maju. Dan semoga aja nanti di HSS 5 kita akan bikin di Indonesia Arena dengan kapasitas 20.000 penonton. Itu semoga bisa keren. Kita pecahin juga dan kita bakal bawa badan tinju internasional lagi-lagi. Kita bawa petinju yang paling oke dan juga kita pengen HSS itu dipandang dan diakui oleh Indonesia dan sampai kalau bisa di luar negeri. Kita punya mimpi. Kita punya mimpi pengen jadi selain jadi promotor kita pengen menjadi manajemen
petinju yang kita bisa bawa. Oh, ini petinju HSS tanding di Riyadh, kayak sekarang kan di Riyadh Arab Saudi ini ada pertandingan yang internasional kelas dunia lah kita bisa bilang. Kalau kita HSS bisa sampai situ, kita bawa misalkan kita lihat saya contoh Adrian Mateis kita bawa nih Arab Saudi tanding kamu. Siap, kan. Memperebutkan juara. Lawan Tank Davis misalkan. Ya, lawan Tank Davis misalkan gitu kan. Dan ternyata menang. Yang bangga emang HSS. Indonesia yang bangga. Iya. Jadi HSS jangan nyerah. Ini baru ronde 4. Iya. Baru ronde 5. Jangan TKO dulu. Jangan Tetap semangat. Sampai ronde 12 masih terus. Tenang lah teman-teman. Untung kita sebagai promotor punya mental kuat karena kita punya komitmen yang kuat juga. Pokoknya Ada yang tahu kan? promotor harus punya mental yang jangan mudah tersinggung. Ya. Jangan mudah Kalau tersinggung berarti terlibat. Iya. Bahkan selebritinya juga mungkin bisa naik kan. Siapa tahu nanti HSS bisa bawa Sugi Mitro ketemu Jack Paul. Nah, itu nggak ada yang tahu. Oke. Gua tahu. Oke. Udah ini udah dingin banget ini. Udah dingin banget. Jack Paul digini-gini nih. Ya, balik lagi boxing. Pokoknya Nggak ada yang nggak prediksi. pokoknya kita semua nih Sudah, bukan. mau mendukung kakak-kakak dong di HSS. Terima kasih banyak. Terima banget dukungannya. Terima kasih banyak saya. Gokil. Terima kasih, Oke. tapi saya minta buat kakak tolong tampilkan pertandingan yang luar biasa dari teman-teman orang-orang yang tinju yang ada di Masih Daerah banyak. Masih belum daerah kebagian kali ya? Yang belum kebagian untuk naik Masih daerah ya. Iya. ASS. Tolong kakak dong lihat lagi, mungkin ada bikin satu event yang bisa keluar dari Pulau Jawa sini, Iya. mungkin ke Sumatera ke Papua ke Maluku pokoknya. Ini itu Dukungan, kita terima dukungan masyarakat penting. Iya. Betul, yang penting masyarakat dan teman-teman pelaku tinju, komunitas dan pecinta tinju lah intinya ya. Dukung Bantulah kami, support kita akan bantu memberikan yang terbaik. Siap. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya mungkin lain kali kita bisa ketemu di podcast ini lagi atau mungkin di sini ada yang bisa ketemu di ring ya. Mungkin kita nggak ada yang tahu pulang dari sini pada ketemu di ring kan. Ini jangan saya. Ini aja. Iya. Ada yang bilang katanya suruh nantang Dr. Richard Lee. Oh, dokter Mesti turunin betul. berat badan Panas dulu. kayak ini ya. Oke, aman ya. Aman semuanya. Makanya mohon bantuannya, dukungannya. Terima kasih udah datang ke podcast ini. Thank you. Kita lagi ada di Phoenix Club, the most aesthetic club in Jakarta. Jadi kalian boleh datang untuk cobain the most aesthetic club, yaitu Phoenix Club yang ada di Menteng. Finish Thank club. Ara. you. SS 5. Terima kasih punya. ISS gokil.